Baik teman-teman semua, pada video ini kita akan belajar tentang Blend Tool. Blend Tool berada di bawah kontur, berada di sini. Blend Tool ini berfungsi untuk perpaduan antara dua objek secara interaktif. Cara penggunaannya tinggal klik pada objek pertama, kemudian tarik ke objek kedua seperti ini, lalu lepaskan. Nah, teman-teman bisa lihat akan muncul objek-objek yang berada di antara kedua objek tersebut. Pada property bar di sini ada preset list, ini bisa kita gunakan. Ya, ada beberapa pilihan di sini. Kemudian di sini ada blend object, ini berfungsi untuk menggabungkan atau mencampurkan dua buah objek dengan menghasilkan beberapa objek. Semakin tinggi angkanya, semakin banyak objek yang dihasilkan. Misalnya sekarang 20, kalau saya ganti menjadi 10, maka objek yang ada di antara kedua objek ini hanya 10. Kita bisa hitungnya 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian di sini ada blend direction. Ini berfungsi untuk mengatur rotasi pada blend. Kalau misalnya saya ganti menjadi 20, maka objek ini akan berputar secara 20 derajat. Dan yang ini adalah loop blend. Ini untuk mengubah arah rotasinya. Fitur ini hanya aktif jika blend direction-nya aktif. Ya, kalau ini tidak ada angkanya, misalnya 0, maka loop blend tidak bisa digunakan. Seperti itu. Ya, jadi misalnya ganti 20, nah teman-teman bisa lihat ini sudah bisa kita gunakan. Kita klik sekali, maka rotasinya akan berubah seperti ini. Kemudian di sini ada pad blend. Ya, ini untuk memindahkan objek blend sesuai dengan pad atau garis bantu yang sudah dibuat. Misalnya seperti ini, kalau saya buat objek baru, saya kasih warna, kemudian saya buat garis, lalu blend. Nah, di sini kalau saya menggunakan new pad, kita bisa klik pada garis ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada direct blend, ini untuk menentukan model efek warna. Secara default, perubahan warna hanya tergantung pada dua warna objek, yaitu objek yang pertama dan objek yang terakhir. Nah. Kemudian di sini ada clockwise blend, ini untuk menentukan model efek warna searah jarum jam. Jadi kalau kita klik sekali, maka warnanya akan berubah seperti ini. Berikutnya ada counterclockwise blend. Ini untuk menentukan model efek warna berlawanan arah jarum jam. Kalau kita klik sekali, maka akan seperti ini. Lalu di sini ada object and color acceleration. Ini untuk menentukan tingkat akselerasi antara efek objek dan warna. Jadi kita bisa atur di sini. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada size acceleration, ini untuk menentukan besarnya akselerasi. Nah, seperti ini. Teman-teman lihat ketika saya klik sekali, objek ini akan berubah. Berubah tidak terlalu signifikan. Nah. Kemudian di sini ada more blend option. Ini untuk memberikan pengaturan blend lainnya. Di sini ada blend around path, rotate all object, ya. Kemudian ada split, ada map node. Contohnya misalnya blend along full path. Nah, jadi blend ini akan mengikuti sepanjang garis ini. Ya, kemudian di sini ada start and ending object. Di sini untuk menampilkan objek awal dan objek akhir. Nah, misalnya saya klik show start. Jadi objek awalnya yang ini. Kemudian saya klik show end, objek akhirnya yang ini. Kita juga bisa menambahkan start baru, ya, di sini, dan objek akhir baru di sini. Kemudian di sini ada copy blend, ini berfungsi untuk mengopi efek blendnya kepada objek lain. Misalnya saya buat objek baru seperti ini. Kasih warna biru dan kuning.
Lalu saya copy dari sini. Nah, blendnya akan mengikuti efek dari objek blend ini. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir ada clear blend, ini untuk menghilangkan efek blendnya. Kalau kita klik, maka efeknya akan hilang seperti ini. Oke, itulah fungsi blend. Sampai jumpa pada video berikutnya.